Program guru penggerak angkatan ke-6, tepatnya pada modul tepatnya pada modul 1.4 dengan tema mengenai budaya positif sekolah. Nah, mungkin ini akan saya sampaikan berupa tataran konsep dan semoga kedepannya lebih bisa dioptimalkan lagi untuk bisa diaplikasikan di sekolah tercinta kita untuk menciptakan suatu lingkungan budaya yang positif. Saya mencoba untuk membuat beberapa targetan dalam program kali ini. Yang pertama, keyakinan kelas. Nah, ini merupakan tahap awal untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi pertama itu kita membentuk atau merumuskan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin di sini yang berperan itu adalah peran wali kelas. Bapak Ibu guru yang mengampu juga bisa melaksanakan hal ini, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas yang dipilih bukan peraturan kelas? Nah, mungkin ini lebih ke lebih filosofis ya. Kalau keyakinan kelas itu karena nantinya menyangkut kepada nilai-nilai kebaikan universal. Maka yang dimunculkan istilahnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sekali lagi menjadi fondasi, menjadi dasar bagi kita sebagai guru untuk menumbuhkan disiplin positif yang pada akhirnya nanti menciptakan budaya positif. Kemudian yang kedua, posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru untuk menciptakan disiplin positif bisa berperan mengambil beberapa posisi kontrol. Untuk lengkapnya, Bapak Ibu bisa melihatnya di file yang sudah saya sharekan di grup. Ada beberapa posisi kontrol yang bisa diambil untuk menumbuhkan disiplin positif. Yang paling tertinggi adalah posisi sebagai manajer. Yang saya targetkan adalah posisi kontrol di pemantau dan manajer. Izinkan beberapa menit saya menyampaikan untuk posisi kontrol. Posisi yang pertama yang bisa diambil itu adalah posisi sebagai penghukum, dan itu tidak disarankan. Untuk evaluasi kita masing-masing saja bahwa selama ini mungkin kita berada di posisi itu sebagai posisi penghukum. Secara sekilas, penghukum itu artinya ketika terjadi miss di siswa atau siswa melakukan hal yang negatif, maka siswa diberikan sebuah treatment. Saya meminjam istilah dari Pak Mar, terima kasih. Diberikan treatment yang tidak sesuai dengan pelanggarannya itu. Misalkan ya, siswa yang terlambat datang ke sekolah, mohon maaf ya, misalkan diminta untuk push up 1000 kali, nah, itu kan tidak logis. Nah, itu bentuk hukuman. Kemudian hukuman sifatnya subjektif, itu tergantung yang memberikan hukuman, dan efek ke siswanya berakibat efeknya. Kalau misalkan trauma itu bisa menimbulkan trauma seperti itu. Kemudian posisi yang berikutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Seperti ini, misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kamu memang tidak merasa kasihan terhadap Bapak sebagai wali kelas. Bapak sudah susah payah gitu kan, Bapak sudah mengorbankan banyak waktu, Bapak sudah menyiapkan ini itu untuk kalian. Itu nampaknya seperti yang positif gitu kan. Nah, tapi menurut teori yang sudah dibaca itu tidak disarankan juga, karena akan menumbuhkan sikap gagal di siswa. Oh, saya ternyata membuat orang lain jadi tidak nyaman. Nah, seperti itu. Berikutnya ada posisi yang ketiga sebagai teman. Misalkan ada siswa, kita memberikan motivasi. Kita kan teman, coba tolong dikerjakan tugasnya dan sebagainya. Yang berikutnya posisi sebagai pemantau. Nah, ini masih disarankan untuk pemantau. Kalau pemantau itu lebih diarahkan nanti ke keyakinan kelas. Misalkan ada siswa yang melakukan tindakan negatif atau pelanggaran, maka dikembalikan ke keyakinan kelas.
keyakinan kelas kita seperti apa? Bukankah kita itu harus saling menghormati misalkan? Nah, anak juga sudah ngerti ketika melakukan sebuah kesalahan, misalkan datang terlambat ke kelas, sudah tahu karena ada di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oh, bahwa saya harus menyediakan waktu tambahan untuk mengerjakan tugas. Itu konsekuensi termasuknya, bukan hukuman. Dan yang tertinggi adalah posisi sebagai manajer. Dalam hal ini diharapkan posisi manajer bisa pertama membalikkan kondisi siswa ya dari posisi gagal dalam hal ini melakukan sebuah pelanggaran atau hal negatif menjadi posisi yang berhasil dengan urutan-urutan atau langkah-langkah dalam melaksanakan posisi manajer. Sekali lagi Bapak Ibu bisa dilihat nanti di file yang dibagikan. Yang ketiga, segitiga restitusi. Mungkin ini istilah yang baru mungkin bagi saya, terutama ada istilah segitiga restitusi. Bahwa dalam penanganan siswa yang dalam tanda petik bermasalah dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Harapannya nanti bahwa akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, kemudian muncul juga yang namanya disiplin positif. Terakhir, harapan dari semua langkah-langkah di awal itu akan menumbuhkan disiplin positif dalam diri siswa, dan secara komunitas, secara komunal di sekolah akan melahirkan budaya positif. Nah, ini salah satu contoh rumusan keyakinan kelas. Misalkan, ini disepakati secara kolaboratif ya antara kita guru dengan siswa. Misalkan, kami guru dan murid yang saling menghormati. Nah, jadi keyakinan atau kebaikan universalnya adalah saling menghormati. Jadi keyakinan yang disepakati di kelas itu misalkan salah satunya budaya saling menghormati. Nah, indikatornya apa? Misalkan untuk saling menghormati yang terdengar diharapkan misalkan ada siswa atau guru dalam aktivitas komunikasinya muncul kata-kata misalkan yuk saya bantu, atau misalkan terima kasih, permisi, boleh saya pinjam, dan seterusnya. Kemudian dalam hal perilaku saling sapa ya, kemudian tersenyum, kemudian datang tepat waktu, dan seterusnya. Terlihatnya seperti apa? Berempati kepada orang lain, mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu contoh saja. Nah, ini posisi kontrol yang tadi sekilas sudah disampaikan. Misalkan untuk di posisi pemantau, guru dapat menyampaikan kalimat, misalkan peraturannya apa, jadi dikembalikan ke peraturan. Ya, ada konsekuensi di sana. Siswa udah ngerti, oh ketika saya melakukan ini ada konsekuensinya ini. Maka trauma yang terjadi tidak terlalu begitu menyakitkan bagi siswa. Nah itu. Selanjutnya, misalkan di posisi manajer yang disampaikan guru, misalkan apa yang kita yakini dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, maka sekali lagi dengan kalimat-kalimat ajaib ya seperti ini, itu akan bisa mengembalikan posisi siswa dari posisi gagal menuju posisi sukses. Nah, ini segitiga restitusi sedikit saja. Ada 3 tahapan karena segitiga ada 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misal ada siswa yang marah kepada temannya. Nah, ketika kita tanya, gitu kan, kenapa kamu marah? Misalkan, saya marah Pak karena saya dianggap sebagai tukang gosip. Misalkan, saya marahi teman saya. Nah, kita sebagai guru, ya, yang pertama langkah menstabilkan identitas. Misalkan mengatakan demikian, oh kalau Bapak berada di posisi seperti kamu, Bapak pun akan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Ataupun begini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Kamu berhak merasa begitu. Dengan begitu, ya, siswa itu akan merasa dipahami. Oh, saya dipahami oleh guru saya, seperti itu. Ada yang peduli dengan saya, ada yang care dengan saya. Nah, dari posisi itu akan mengembalikan mental siswa, sehingga berikutnya siswa bisa diajak untuk melakukan perbaikan ke depannya. Karena secara penjelasan teori otak, ketika siswa berada dalam atau melakukan kesalahan, maka yang berfungsi itu adalah otak reptilnya. Otak luhurnya tidak berfungsi. Kalau kondisi dalam tertekan, takut, depresi, merasa negatif seperti itu. Dengan cara guru memahami gitu kan, berusaha memahami, maka siswa akan kembali ke kondisi mental yang normal seperti itu. Ke kondisi bisa berpikir menggunakan otak luhurnya, bukan otak reptil ataupun otak satu lagi otak apa ya? Otak mamalia kalau tidak salah. Nah, yang itu. Berikutnya, langkah berikutnya adalah validasi tindakan salah. Misalkan mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di posisi ini kita sebagai guru mengidentifikasi motif dari tindakan siswa. Karena menurut teori kontrol, semua tindakan itu ada motifnya, ada tujuannya, yaitu apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama, kebutuhan untuk berlangsung hidup, misalkan kebutuhan untuk makan, istirahat. Kemudian yang berikutnya, yang 4 itu kaitan dengan kebutuhan psikologis, rasa diterima, rasa disayangi, menguasai atau memimpin, kemudian kesenangan dan seterusnya. Satu pelanggaran siswa itu bisa beda motifnya. Bisa tuh gandeng wae siswa teh, ditaros kunaon gandeng wae hidup teh, tergantung jawaban anak. Misalkan saya merasa bosan ketika di kelas, berarti siswa ingin memenuhi kebutuhannya akan rasa senang, berarti kurang fun. Nah, kita berarti harus kan supaya menyenangkan. Kalau jawabannya bosan, tapi kalau jawabannya seperti ini, iseng saja bu, kira-kira apa? Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi ketika mengatakan iseng saja? Butuh perhatian, ya seperti itu. Atau misalkan seperti ini, gandeng wae gitu nggak siswa teh, pas ditaros, kenapa kamu melakukan hal itu? Saya merasa senang ketika guru saya bisa diatur oleh saya, dalam tanda petik ya, diatur misalkan. Nah, beritu apa? Kebutuhan akan penguasaan. Kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu Giska, yang misalkan iseng aja, berarti siswa sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, love and belonging. Nah, itu. Berikutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Misalkan mengucapkan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Artinya begini, dikembalikan lagi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian siswa diminta sendirinya secara mandiri untuk memperbaiki. Jadi guru menanyakan seperti ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Atau dalam kalimat yang lain, bagaimana caranya supaya kebutuhan siswa terpenuhi tetapi dengan cara yang positif. Nah, itu kalau segitiga ini dijalankan, ya, kalau ini dijalankan, mudah-mudahan harapannya bahwa akan muncul motivasi intrinsik dalam siswa sehingga bisa menjalankan disiplin positif. Mohon maaf, saya pernah melakukannya dengan Ibu pengampu di TBSM, Bu yang dari BK teh, Bu Rida. Pernah ketika mendapatkan perhatian langsung dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ya, ke saya seperti itu. Kemudian saya memfollow up-nya dengan Ibu Rida, mencoba melaksanakan segitiga restitusi ini, dicoba di satu anak.
dan sampai hari ini masih positif. Artinya yang dia lakukan berupa kesalahan dulu sekarang tidak diulangi. Sekarang saya masih memantau siswa tersebut, baru 1. Terima kasih mungkin atas inputan informasinya Pak Wahab. Siang Pak. Bapak tadi mendengar dari guru piket, sepertinya Bapak sedang dalam masalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu di kantin, Rini mengejek saya Pak. Masa saya dibilang tukang gosip? Saya kesel Pak. Saya marahi Rini, sebel banget. Kamu marahi Rini? Iya Pak. Kamu berhak merasa begitu. Bapak pun akan melakukan hal yang sama jika ada orang yang menuduh Bapak. Kamu mempertahankan harga diri. Untung kamu tidak bertindak lebih parah lagi. Iya Pak, untung saya masih bersabar, hanya memarahi Rini. Bagus. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya, saya mengaku salah memarahi Rini. Nah, coba kita lihat tindakan kamu tadi memarahi Rini kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak, Keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? menghormati orang lain dan diri sendiri. Kamu setuju kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri? Setuju Pak. Kamu mau memperbaiki masalah ini? Ya, saya akan menjadi orang yang lebih bersabar dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu, mari kita memperbaiki masalah ini. Nyaman ketika Pak Asep membantu menangani masalah saya. Saya merasa dipahami ketika saya berbuat kesalahan. Saya menjadi sadar telah bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya merasa termotivasi untuk memperbaiki tindakan saya sesuai dengan keyakinan kelas.